episode spesial Natal ini, Solusi membuat sebuah eksperimen yang melibatkan 3 pasang narasumber orang tua dan anak. Mereka adalah Angela Mulia dan Papa Vitalis Endang, Natania Sarah dan Mama Mariana Sylvia, Giovanni dan Mama Chow Yan Lang. Masing-masing dari mereka akan bermain Forgiveness Card. Dalam Forgiveness Card akan ada 4 ronde kartu. Kartu kenangan, kartu luka, kartu kejujuran, dan kartu pengampunan. Setiap pasangan harus menjawab pertanyaan yang ada di setiap kartu Forgiveness Card. Masing-masing peserta akan mendapatkan 1 kartu nyawa untuk dipakai bertanya kepada pasangannya. Selain itu, ada sesi konseling bersama hamba Tuhan, yaitu Ibu Matilda. Seperti apa haru dan sukacita yang akan mereka luapkan di eksperimen ini? Kita saksikan sama-sama Special Christmas Day, This is Solusi Eksperimen. Rahasia. Deskripsikan aku di matamu. Ayah itu menurut aku santai. Gampang diajak ngobrol lah orangnya gitu. Kalau menurut ayah gimana? Jadi kakak itu anaknya penurut dan satu yang ayah salut itu tidak seperti anak-anak yang lain di luar sana. Minta ini, minta itu buat ayah itu salut banget dah sama kakak. Kamu tuh anak mami yang paling baik, anak mami yang hebat, yang pemberani, yang sayang orang tua. Mami ibu yang kuat, mami ibu yang tangguh, dan mami orang yang paling ahli menyembunyikan kesedihan supaya anak-anak gak sedih. Mami orang yang luar biasa bagiku. Natania ini anak bungsu mami. Anaknya pinter, masih 3 tahun aja udah bisa baca. Tapi anaknya agak keras dikit. Selain keras tapi pinter nyanyi. Jadi kalau mami lagi sedih, nyanyi dong, nyanyi dek, nyanyi. Padahal dulu mami juga suka nyanyiin aku Rayuan Pulau Kelapa. Aku suka banget lagu itu. Mami juga sebenarnya orangnya keras. Terus pekerja keras banget. Mami tuh selalu berusaha untuk ada untuk aku sih. Maksudnya di tengah permasalahan apapun yang ada, Mami selalu berusaha untuk ada. Kapan terakhir kali kita benar-benar merasa dekat? Akhir tahun lalu. Itu di situ aku merasa ayah sama aku tuh deket banget gitu. Sering ngobrol bareng, terus habis itu cerita-cerita keseruan bareng. Terakhir kali dekat sama kakak itu sebelum ayah pergi itu beberapa bulan itu, waktu kita ngobrol di ruangan tamu sama mama itu mengenai masa depan kalian itu seperti apa. Jadi dalam hati kecil ayah itu pingin sekali kayak memeluk kalian itu. Itu yang terakhir kali ayah merasa itu sangat dekat sekali. Kapan terakhir kali Mami merasa benar-benar dekat sama aku? Pas lagi sakit. Waktu sakit nih Kak Sarah waktu mau skripsi di Unpad,
panas. Besok pagi tuh mesti sidang. Natania tuh pagi-pagi tuh mesti sidang. Mami, aku sakit. Hah? Panas tinggi. Aduh, akhirnya saya naik travel ke tempat kos dia. Wih, panasnya panas banget kamu ya. Mami kompres dari atas sampai bawah pakai es. Kalau yang paling dekat sih sebenarnya yang waktu itu, kalau menurut aku ya, lagi aku tahu tentang identitas aku, terus akhirnya kita ngobrol lagi. Soalnya kalau nggak tahu tentang itu, aku nggak tahu mau ngobrolin apa. Paling cuman kenalan lagi gitu loh. Jadi itu dulu aku tuh gimana, terus mami tuh gimana, kayak gitu tuh aku langsung ngerasa itu paling dekat lagi. Aku ngerasa paling dekat sama mami itu waktu aku sakit, waktu aku nggak bisa mandi, waktu aku harus pakai celana sendiri, tapi aku nggak bisa. Dan mami yang pakein aku celana, mami yang mandiin aku, padahal aku udah gede. Mami selalu ada di samping aku. Satu hal yang dulu ayah banggakan dari anak ayah. Waktu kakak itu pertama kali ikut lomba modeling di salah satu mall di Cibubur, luar biasa sih. Jadi ayah lihat kakak itu ditonton orang, sekalipun banyak juga peserta, ayah merasa kayak wah, jadi ayah bangga gitu. Yang aku banggakan dari ayah itu baiknya luar biasa. Terus habis itu orangnya sabar gitu. Kalau misalnya lagi ada masalah, ceritanya bukan ke orang lain tapi ke Tuhan, kayak gitu. Terus habis itu walaupun ada masalah kecil, tetap ngajak berdoa bareng gitu supaya kita itu nggak marahan lagi. Itu sih yang aku banggakan dari ayah gitu, beraninya. Iya. Yang aku banggakan dari mami bisa selalu tersenyum apapun keadaannya. Mami ajarin aku untuk kuat. Mami ajarin aku untuk mengampuni. Mami ajarin aku untuk sabar, untuk tetap mengasihi, sekalipun disakiti. Setiap pagi, Mami selalu berlutut di hadapan Tuhan. Dan itu mengajarkan aku banyak hal gitu, untuk selalu mengandalkan Tuhan. Di situ Mami gak bilang, ayo berdoa, ayo baca Alkitab. Mami gak pernah nyuruh kami seperti itu. Tapi Mami melakukannya lewat tindakan. Dia anaknya mandiri, nggak cengeng. Cuman kalau mau makan sendiri, wah, dia pinter. Tapi mungkin kurang cinta sama Tuhannya ada. Dulu. Karena mesti cepat marah-marah. Iya lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Itu namanya juga hidup. Aku yang paling banggain dari mami, sebenarnya udah aku mention tadi kan, mami itu pekerja keras banget. Sebenarnya jadi kayak role model sih untuk itu. Terus mungkin mami juga kuat ya. Maksudnya mami itu kan sebenarnya pasti punya internal war gitu dalam diri mami yang anak-anak mungkin nggak tahu. Jadi aku ngeliat mami itu jadi kayak yang role model di dalam kehidupan aku, terlepas dari kesalahan-kesalahan, karena semua orang tuh punya kesalahan. Apakah kamu masih ingat bagaimana Natal terakhir kita? Jelaskan perasaanmu waktu itu. Seneng banget sih, seneng-senengnya. Terus bisa seru-seruan bareng. Aku bikin senengnya lagi jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya ke mall, terus beli hadiah buat aku. Terus aku juga dapat hadiah dari teman-teman gereja. Itu sih yang aku bangga dan seneng banget gitu. Natal tahun kemarin. Natal terakhir yang aku masih ingat adalah ketika kita di Gelora Bung Karno. Di situ kita bisa Natalan bareng-bareng. Dan Mami gendong anak aku yang masih bayi, yang masih kecil gitu, sampai malam-malam. Tapi kita sangat bersuka cita saat itu bisa ngerayain Natal bareng-bareng. Yang paling aku ingat adalah
sebenarnya udah nggak terlalu ngerayain bareng. Itu sih sebenarnya agak sedihnya ya, karena waktu itu papi masih hidup, papi sekarang kan udah almarhum. Pokoknya sederhana, syahdu, tetap ke gereja, cuman emang kayak lebih sepi ya, Mam. Karena udah kakak-kakak udah pada nikah, udah pada dengan keluarga masing-masing. Terus kayak tinggal aku. Hal apa yang paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu? Sebenarnya bukan menyakitkan, tapi lebih ke agak awkward. Nyambung dari tadi, ternyata aku bukan anak papi gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya lebih ada rasa kecewa. Tapi kalau misalkan aku marah, aku waktu itu udah dewasa juga. So many things happen in my life. Jadi kayak apa juga yang harus aku marahkan gitu kan. Karena Tuhan tuh udah baik banget sama aku, sama keluarga kita. Jadi Minta maaf. Mami juga waktu itu mau minta maaf. Oke. Kebalikannya, yang Mami apa yang menyakitkan yang aku lakuin ke Mami? Nggak ada sih. Oh, Mami mah. Enggak. Nathan mah anak baik. Paling menyakitkan yang pernah aku lakukan padamu. Waktu pada saat ayah pergi sih, aku di situ bukan sedih, tapi marah. Ayah pergi tanpa pamit, nggak bilang dulu mau pergi kemana gitu. Terus ayah juga nggak mikir panjang kayak misalnya gimana keadaan nanti anaknya atau istrinya. Nah itu yang apa ya? Bikin aku marah gitu. Emosi lah ya yang aku luapkan, bukan kesedihan gitu. Dalam hati aku tuh kayak pengen mengucapkan kata-kata yang tidak enak gitu, kayak misalnya biarinlah ayah mau kenapa-napa di luar sana, biarin gitu. Lagian mama juga bisa gitu hidupin aku sama adek berdua. Mama sempat bilang nggak boleh dendam sama ayah kamu. Itu ayah kamu mungkin ada masalah yang nggak bisa dia selesaikan. Dalam pikiran aku tuh kayak kenapa harus pergi gitu. Ya sebagai manusia, ya ayah juga nggak luput dari apa ya. Ya ada kesalahan, ya kejadian yang saya pergi itu ya jujur, ya bukan maunya ayah juga, bukan membuat masalah, enggak. Ya ayah salah ya, tapi bukan mau ayah juga. Ya ayah mau pengen kalian bahagia gitu. Minta maaf ya dak. Kalau yang Mami pernah lakukan itu adalah memaksakan kehendak terkadang gitu. Jadi kayak aku ngerasa aku udah punya pilihan A, tapi terkadang mungkin Mami tahu pilihan itu kurang bagus gitu. Sehingga Mami seringkali memaksakan kehendak Mami yang terjadi di aku gitu. Padahal sesungguhnya kayak aku udah besar dan aku bisa punya pilihan sendiri gitu. Mungkin kayak Mami terlalu sayang sama aku, jadi Mami takut aku kenapa-napa dengan pilihanku. Seperti itu sih. Sebenarnya apa yang ingin kamu jelaskan tapi tidak pernah sempat kamu sampaikan? Ya dulu itu, kalau kamu tuh anaknya, bukan anak papi, mau ngasih taunya tuh gimana? Nanti aja kalau Nathannya udah besar, udah ngerti, baru saya kasih tahu. Nat, kamu tuh sebenarnya bukan anak papi. Yang ini aku jelaskan tapi belum sempat. Sebenarnya lebih ke rasa bangga sih, Mam. Mami kayak tetap kelihatan nggak ada apa-apa. Jadi sebenarnya tuh aku tuh bangga banget, Mami kuat banget gitu.
Aku juga seneng banget bisa ada kesempatan buat ngomong biar orang-orang semua tahu mamiku tuh keren. Mungkin ada ya orang-orang yang ngejudge mami, tapi buat aku mami tuh keren. Kalau dari aku yang belum sempat aku sampaikan itu paling kayak terkadang lewat pilihan-pilihan aku mungkin menyakitkan hati mami gitu. Tapi aku pengen belajar mandiri dengan pilihan aku, dengan yang aku jalanin, dan mami gak usah khawatir kalaupun aku salah memilih, biarkan aku belajar dari kesalahan yang aku pilih itu. Misalnya nih aku pengen jalan-jalan di hari Minggu atau di hari Sabtu, terus tiba-tiba kayak ayah dipanggil gitu, disuruh kerja lagi, jadi apa ya? Ya, cuma nggak ada waktu ya. Kayak nggak ada waktu gitu. Oh ya udah deh, nanti kapan-kapan. Itu sih yang aku ingin sampaikan. Oh, jadi istilahnya lebih banyak waktu lah kalau bisa ya buat kalian ya. Ayah usahain, terus lebih banyak ayah juga waktu di rumah ya. Apakah kamu pernah merasa tidak dicintai olehku? Kenapa? Dan kenapa alasannya? Enggak sih, Nata mah sayang banget sama mami. Enggak, sayang banget. Sayang. Tapi ya, aku pernah nggak merasa tidak dicintai oleh mami? Enggak sih. Jadi waktu itu pas aku tahu tentang hal itu juga aku sempat mikir, kayaknya hanya untuk menyayangi aku mungkin banyak yang tidak diceritakan, terus jadinya dipendam sama orang-orang sekitar aku gitu. Jadi kayak, aduh, jadi sempat beban sih sebenarnya. Pernah. Ya yang waktu ayah pergi dari rumah sih, itu yang nggak bisa ngobrol lagi, udah kayak nggak disayang lagi gitu. Mulai dari situlah udah rasa kedekatannya, sayangnya ya itu di situ mulai pudar gitu. Pernah mami merasa Gio jauh dari mami. Setelah Gio menikah gitu ya, rasanya Giovanni jauh dari mami. Ya mami juga mesti mengerti. Mami tahu, Giovanni udah berkeluarga. Kalau misalkan Gio pengen pergi kemana gitu, rasanya pengen diajak gitu. Jika kamu bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu ubah? Mami lebih baik tidak menikah. Setelah mami menikah, terjadi perpisahan di antara mami dan papi itu. Rasanya sangat sakit. Sakit sekali. Kalau aku kembali ke masa lalu, apa yang ingin aku ubah? Jawaban aku nggak ada. Karena setiap proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup aku, itu untuk mendewasakan aku, untuk bikin aku semakin kuat. Yang pengen aku ubah itu pas ayah mau pergi. Tapi kan udah terjadi gitu kan. Nggak mungkin kita ngubah lagi kan. Kalau ayah? Kalau ayah, ya akan berusaha ya supaya semuanya itu berjalan baik, dan ini kan semua demi kebahagiaan dalam keluarga ya Kak. Itu sih Kak. Kalau bisa sih nggak bikin cerita kayak gitu. Nggak ada aku. Ya nggak apa juga sih, Mam. Bener. Kan sesuai dengan jaga kekudusan ya, Mam. Bener. Kalau aku mungkin respon aku waktu tahu sih. Tapi mungkin tuh emang udah diizinkan Tuhan juga, cuman aku harusnya bisa lebih
self control lah. Jadi kayak waktu itu sempat keganggu banget. Maaf ya. Nggak apa-apa. Sekali lagi Mami minta maaf. Ya gitulah. Udah. Apa satu kalimat yang selama ini kamu tunggu dari aku? Sebetulnya Mami udah ngomong semuanya sih, maksudnya dari minta maaf, dari Mami bangga sama aku gitu. Kalau Mami? Kalau Mami semuanya Gio udah katakan, tapi Mami perlu bilang Mami, Gio mengasihi Mami selalu. Iya, Gio akan berusaha untuk bilang seperti itu. Aku nih habis pulang syuting, misalnya aku minta kayak istirahat sehari aja terus besok masuk sekolah. Kayak rasanya itu aku capek gitu. Aku pengen dapat satu kalimat dari ayah itu kayak wah hebat gitu. Satu kalimat itu aja, hebat. Kalau ayah? Ya ada kata maaf ya ayah. Gitu. Oke. Iya. Menurutmu, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga keluarga kita tetap sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan? Kalau menurut Mami, kita saling berkomunikasi, saling bercanda, saling membagi keceriaan, saling bercerita. Kita membuat suasana lebih ceria lagi di dalam kehidupan keluarga kita semua. Iya. Kalau menurut aku sih kita perlu ada doa bersama sekeluarga supaya kita bisa saling lebih dekat lagi, karena pasti apalagi aku udah berkeluarga pasti punya kesibukan sendiri, karena Mami saat ini maksudnya kayak kehilangan aku yang udah berkeluarga biasanya bareng-bareng Mami. Kalau kita ada doa bersama gitu, ada komsel di rumah atau ada mesbah doa keluarga, itu bisa mempererat hubungan kita lagi sih gitu. Iya. Keluarga kita harus apa? Berdamai. Ya, berdamai sih, rekonsiliasi. Ya berdamai dulu. Mengampuni, terus berdamai. Sampai akhirnya hubungannya bisa baik Jadi lagi. jangan gengsi kalau minta ampun sama kakak apa sama abang. Bener-bener sih, kita tuh kayaknya banyak digengsinya ya. Emang harus mengampuni terus-terusan setiap detik, setiap menit. Terus ngandelin Tuhan sih, Mam. Maksudnya nggak mungkin bisa kuat sih kalau nggak sama Tuhan tuh. Iya benar. Kasih ya. Jadi semoga itu jauh lebih lembut lagi agar kita dalam hidup itu saling mengasihi, saling mencintai dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan adalah tumpuan harapan hidup kita. Mengampuni mungkin mudah diucapkan, tapi sangat sulit untuk dilakukan. Mengampuni itu lebih mudah daripada melupakan apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang yang kita kasihi. Kalau kita berbicara tentang pengampunan, tentu kita tidak bisa pura-pura untuk mengampuni. Kita perlu mengakui bahwa aku terluka. Dan ceritakan luka itu kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Mengampuni itu bukan pilihan, tapi suatu keharusan. Dan yang harus kita ingat, kita perlu mendoakan orang yang sudah menyakiti kita. Fokus kepada pemulihan, bukan pembalasan. Kita harus selalu ingat akan kasih Yesus. Secara manusia, mungkin kita nggak bisa untuk mengampuni, tapi kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu pada kita.
Dia berinisiatif mengasihi kita. Dia berinisiatif datang kepada kita, mencari kita. Bahkan dia berinisiatif untuk mengorbankan dirinya. Karena dia mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Karena dia mengasihi kita. Kiranya Natal kali ini dapat menolong kita semua untuk mencoba belajar memberikan pengampunan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita yang menyakiti kita. Karena itu yang Tuhan mau. Belajar memberikan pengampunan karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Natal sejatinya adalah bukti kasih Tuhan. Dan kasih Tuhan sudah mereka rasakan, dan itu membuktikan bagaimana mereka bisa melepaskan pengampunan. Dan saya percaya apa yang sudah mereka alami, apa yang sudah mereka sharingkan pasti memberkati saudara sekalian. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Bolehkah kita saling mendoakan? Oke. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Kami berada sampai di detik ini. Walaupun rintangan kami alami sebelumnya, tetapi ini semua kami bisa lewati. Setiap masalah yang kami hadapi, Tuhan lebih besar dari masalah kami. Dan kami boleh tetap dalam naungan sayap Tuhan. Karena Tuhan sayang sama kami. Tuhan pelihara kami menjadi biji mata Tuhan. Tidak ada kata yang lain Bapak, kami hanya dari hati kami dan dari ucapan kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami kuat saat ini karena Engkau Bapak. Biarlah selalu sukacita dan kebahagiaan ada di dalam keluarga kami Bapak. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang selalu memegang tangan kami kemanapun kami berada, kami boleh dijauhkan dari segala orang-orang jahat, segala yang bukan berasal daripadamu. Dan selalu mendatangkan damai sejahtera menjadi representatifnya Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Engkau berkati Mami. Aku percaya nggak mudah, tapi Mami berjalan bersama Tuhan yang hebat. Mami berjalan bersama suami yang hebat, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang menjadi suami Mami. Yang 24 jam tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap, menemani Mami dalam setiap musim, dalam setiap keadaan, bahkan dalam setiap proses yang dialami. Ya Tuhan, aku sangat berterima kasih kepadamu dimanapun Mama dan Ayah berada. Tolong lindungilah mereka dimanapun tujuan mereka. Ya Tuhan Yesus, itulah doa dariku. Semoga Engkau bisa mengabulkan semuanya. Amin.